lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN? Kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. What is the writer trying to inform the readers? Oke, jadi di sini soalnya menanyakan tentang penulis itu mencoba untuk menginformasikan apa kepada pembaca. Oke, kita lihat dulu ya di sini bacanya tentang apa. This metamorphosis begins with the relentless forces of nature. Rain, wind, and temperature fluctuations work in harmony, slowly eroding the surface of the stone. Oke, jadi di sini metamorfosisnya dimulai dengan kekuatan alam yang tiada henti gitu. Terus di sini ada hujan, angin, dan juga temperatur yang berfluktuasi. Mereka bekerja dalam suatu harmoni gitu ya. Secara perlahan eroding alias mengikis ya permukaan dari batu gitu. Over eons, even the hardest rock succumbs to the persistent onslaught, breaking down into smaller particles. Selama ribuan tahun, bahkan batuan yang paling keras pun akan menyerah gitu ya terhadap serangan-serangan yang gencar. Nah, maksudnya serangan apa? Serangan dari hujan, angin, dan juga temperatur tadi gitu ya. Kemudian mereka akan terpecah-pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. As these particles weather and break apart, they release minerals locked within their crystalline structures. Jadi di sini partikel-partikel tersebut mereka akan terpecah oleh cuaca gitu ya, dan juga melepaskan mineral yang terkunci di dalam struktur kristalnya. These minerals essential for plant growth, becoming the building blocks of the fertile soil. Mineral-mineral tersebut itu penting untuk pertumbuhan tanaman, menjadi bahan penyusun tanah yang subur. Oke, dari paragraf 1 ini sudah tergambar ya bahwa bacaan ini membahas tentang asal muasal tanah, yaitu dari batuan katanya gitu ya. Coba kita lihat dulu di paragraf kedua. Leaves, twigs, and other debris accumulate atop the weathered rock particles, forming a layer of organic material known as humus. Oke, jadi di sini ada daun-daun, kemudian ranting, dan juga sampah-sampah yang lainnya gitu ya, terakumulasi di atas partikel batuan gitu ya, yang melapuk gitu, forming a layer, berarti membentuk lapisan organik gitu yang dikenal sebagai humus. Nah, di sini humus itu kan tanah ya, berarti sudah pasti ini bacaannya membahas tentang asal muasal tanah yang berasal dari batuan gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang A, the vibrant ecosystem teeming with life. Oke, jadi di sini ekosistem yang beragam gitu ya, yang penuh dengan kehidupan. Oke, ini jelas kurang tepat ya, karena ini menjelaskan tentang asal muasal tanah. Kemudian yang B di sini, the metamorphosis of the earth, metamorfosis bumi. Oke, ini jelas kurang tepat juga ya. Yang C di sini, the temperature fluctuations against time, fluktuasi temperatur melawan waktu. Oke, ini jelas salah juga ya. Kita lihat yang D, the transformation of stone into soil, proses perubahan dari batu menjadi tanah. Oke, inilah jawaban yang paling tepat untuk soal ini ya. Kalau yang E di sini, the interconnected between earth and fertile soil. Jadi ini hubungan antara bumi dengan tanah yang subur. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. What is the significance of the organic layer in soil formation? Apa pentingnya lapisan organik dalam pembentukan tanah? Oke, yang ditanyakan itu adalah lapisan organik ya, maka kita langsung aja cari yang ada organiknya. Yang ada organik itu adalah di paragraf 2 ya di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Leaves, twigs, and other debris accumulate atop the weathered rock particles, forming a layer of organic material known as humus. Daun-daunan, ranting, dan juga sampah-sampah lain mereka terakumulasi di atas partikel batu yang melapuk, forming a layer of organic material known as humus, membentuk suatu lapisan material organik yang dikenal sebagai humus. This organic layer not only enriches the soil with nutrients, but also provides a hospitable environment for a myriad of microorganisms vital to soil health. Jadi di sini ya, lapisan organik tersebut tidak hanya memperkaya gitu tanah dengan nutrien, tetapi juga menyediakan lingkungan yang ramah gitu bagi berbagai mikroorganisme yang penting untuk kesehatan tanah itu sendiri ya. As time passes, the once barren stone evolves into a vibrant ecosystem teeming with life. Seiring berjalannya waktu,
Batu yang dulunya tandus itu akan berubah menjadi ekosistem yang beragam gitu ya, yang penuh dengan kehidupan gitu. Plant roots penetrate the soil, ensuring themselves firmly amidst the mineral-rich matrix. Akar-akar tanaman mereka akan menembus batuan, kemudian melekat kuat di tengah-tengah matriks yang kaya akan mineral, gitu ya. Worms, insects, and other creatures burrow through the earth, further aerating and enriching it. Cacing, kemudian serangga, dan juga makhluk hidup lainnya, gitu. Mereka akan menggali lubang di dalam bumi, gitu, di dalam tanah ya, further aerating and enriching it. Sehingga mereka itu bisa mengaerasi alias memberikan oksigen gitu kepada tanah gitu melalui lubang-lubang yang tadi ya, dan juga memperkayanya gitu. Oke, berarti di sini pentingnya organic layer itu sebagai apa ya? Yang A dulu, it prevents erosion of the soil. Mencegah erosi dari tanah, ini jelas salah ya. It provides a habitat for large animals. Menyediakan habitat untuk hewan-hewan yang lebih besar gitu ya. Nah, ini jelas kurang tepat juga ya. Kemudian it decreases the soil's nutrient content. Mengurangi kandungan nutrien dari tanah itu sendiri. Nah, ini jelas salah. Padahal tadi kan organic material itu mereka memperkaya ya, bukannya malah decreases, menurunkan. Kalau yang D, it releases harmful chemicals into the soil. Ini jelas salah ya. Di mereka itu tidak melepaskan material kimia berbahaya. Justru mereka itu membantu kesuburan tanah ya. Kemudian yang E, it enriches the soil with nutrients and supports soil microorganisms. Mereka memperkaya tanah dengan nutrien-nutrien dan juga mereka itu mendukung mikroorganisme yang ada di tanah. Nah, ini betul ya. Jadi itulah fungsi atau pentingnya dari organic layer dalam soil formation ya. What is the primary role of rain, wind, and temperature fluctuations in the passage above? Oke, jadi di sini peran utama dari hujan, angin, dan juga temperatur yang berfluktuasi dalam bacaan di atas itu adalah apa gitu. Oke, kita cari perannya ya. Kita langsung aja cari rain. Rain itu ada di paragraf pertama di sini ya. Rain, wind, and temperature fluctuations work in harmony, slowly eroding the surface of the stone. Oke, jadi di sini mereka itu perlahan mengerosi atau mengikis gitu ya permukaan dari batuan. Kemudian di sini selama ribuan tahun gitu ya. Bahkan batuan yang paling keras sekalipun mereka itu akan breaking down alias mereka itu akan terpecah-pecah menjadi smaller particles, partikel-partikel yang lebih kecil gitu ya. Oke, berarti langsung aja kita cari jawabannya. Yang A dulu, they create new minerals within the stone. Oke, di sini yang A itu berarti mereka membuat mineral yang baru dari batu. Oke, ini jelas salah, bukan membuat mineral baru tapi memecah partikel-partikelnya gitu ya. Kalau yang B di sini, they break down the stone into smaller particles. Oke, betul, inilah jawabannya ya. Mereka itu akan memecah batu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil ya. Jadi kita pilih langsung jawabannya itu adalah yang B. Kalau yang C di sini, they attract microorganisms to stone surface. Mereka itu akan menarik mikroorganisme ke permukaan batu. Oke, ini jelas salah ya. Kemudian yang D, they solidify the structure of the stone. Oke, mereka itu menguatkan struktur dari batuan. Oke, ini jelas salah juga ya. Kemudian yang E, they accelerate the growth of plants on the stone. Oke, ini jelas salah ya. Mereka itu mempercepat pertumbuhan tanaman di batuan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. What does the passage suggest about the relationship between geological and biological processes in soil formation? Nah, jadi di sini hubungan antara proses geologi dengan proses biologi di dalam pembentukan tanah itu seperti apa? Oke, yang ada geological and biological itu ada di paragraf terakhir ya. Coba kita lihat dulu paragraf terakhirnya. In this intricate dance of geological and biological processes, oke, berarti di sini dia pakai kiasan ya, yang artinya itu dalam tarian di sini ya, tarian rumit dalam proses geologi dan biologi. Stone surrenders its ancient solidity to embrace a new role as fertile soil. Batuan itu menyerahkan soliditas kunonya gitu untuk mengambil peran yang baru sebagai tanah yang subur gitu. What was once inert and lifeless now pulses with vitality. Oke, jadi di sini
Apa yang dulunya itu tidak bergerak dan tidak bernyawa gitu, kini berdenyut dengan vitalitas gitu. Sustaining the intricate web of life that flourishes upon it. Menopang jaringan rumit gitu ya, kehidupan yang berkembang di atasnya. Oke, berarti di sini baik itu proses geologi ataupun proses biologi dalam pembentukan tanah itu sama-sama penting gitu ya. Coba kita lihat di paragraf pertama dulu ya. Ini membahas tentang erosi ya, permukaan batuan oleh air hujan, oleh angin, dan juga oleh temperatur yang berfluktuasi gitu, sehingga mereka itu terpecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, berarti ini proses geologinya. Kemudian di paragraf kedua, ini fokus terhadap organic materialnya alias proses biologinya gitu ya. Bahwa mereka itu ya si leaves alias dedaunan, kemudian twigs, ranting-ranting, dan juga sampah-sampah yang lainnya. Sampah di sini sampah organik ya, tentu saja gitu. Mereka itu terakumulasi di atas partikel batuan yang melapuk gitu ya, forming a layer. Jadi membentuk suatu layer yang dikenal sebagai humus gitu ya. Jadi di sini mau itu geologi, mau itu biologi ya, prosesnya mereka penting gitu, sama-sama penting gitu ya. Kalau yang A di sini geological processes play a negligible role compared to biological processes. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Jadi di sini proses geologi itu memainkan peran yang bisa diabaikan gitu ya jika dibandingkan dengan proses biologi. Oke, jelas salah gitu ya. Tadi dua-duanya sama-sama penting. Oke, kemudian yang B, biological processes accelerate soil erosion. Proses biologis mempercepat erosi tanah. Oke, jelas salah ya, bukan erosi tanah tetapi tadi erosi batuan gitu. Kemudian yang C, both geological and biological processes are equally important in soil information. Oke, jadi di sini baik itu proses geologi dan juga proses biologis gitu ya, itu sama pentingnya dalam pembentukan tanah. Nah, berarti ini jawaban yang paling tepat ya, kita pilih jawabannya yang C. Kita lihat dan buktikan bahwa D dan E salah. Kita lihat yang D dulu, biological processes hinder the transformation of stone into soil. Jadi di sini proses biologis itu menghambat transformasi batu menjadi tanah. Oke, jelas salah ya. Kemudian yang E, geological processes alone determine soil fertility. Proses geologis hanya untuk menentukan kesuburan tanah. Oke, ini jelas salah ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, di sini ada satu soal latihan untuk kalian. Silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya.